Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Mirana Putri dengan NIM 19 12 11 638 dari tingkat 2C Prodi S1 Keperawatan SIKAS Mercibakti Jaya Padang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tindakan pedis. Skip bisa. Yang pertama itu yaitu perkenalan alat. Ada stetoskop, tensimeter, ada hand sanitizer, ada handscreen bersih, ada plastik bening, ada monofilamen, gunting, dan juga stopwatch. Selanjutnya yaitu yang tindakan 2 yaitu tindakan sebelum pemeriksaan pedis. Alat-alat didekatkan kepada pasien, komunikasi dan identifikasi pasien dengan memberitahu prosedurnya yaitu selamat siang Ibu, saya perawat Tiwi dari STIKAS Mercibakti Jaya Padang yang pada hari ini berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti dengan bertugas di ruang ini untuk merawat Ibu sesuai standar keperawatan pasien rumah sakit. Mohon Ibu sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu. Lalu cocokkan dengan gelang yang ada di tangan pasien. Pemberitahuan prosedur yang akan dilakukan. Baiklah Ibu, pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan kaki kepada Ibu. Namanya adalah pemeriksaan pedis, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sirkulasi darah pada kaki Ibu dan juga bertujuan untuk mendeteksi jika ada komplikasi masalah kaki Ibu karena Ibu menderita diabetes. Mohon kerjasamanya ya Bu. Tutup gorden dengan skrem, cuci tangan 6 langkah. Tindakan pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan P yaitu perfusi dengan menanyakan keluhan dan nyeri pada kaki pasien, apakah nyerinya dirasakan saat beraktivitas atau saat istirahat. Yang kedua lakukan pengamatan terhadap kakinya dan dengan mengamati apakah ada tanda sianosis atau iskemik pada kaki Ibu. Baik. Selanjutnya itu tindakan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan perfusi dengan menanyakan keluhan dan nyeri pada kaki pasien, apakah nyerinya dirasakan saat beraktivitas atau istirahat. Lakukan pengamatan terhadap kakinya dengan mengamati apakah ada tanda sianosis atau iskemik pada kaki Ibu. Baiklah Ibu, saya akan mengamati kaki Ibu. Jika dia sianosis, ujung kakinya akan membiru. Jika dia iskemik, warnanya akan memucat. Lakukan perabaan pada kedua kaki, apakah akralnya terasa hangat atau dingin. Yang normalnya adalah hangat. Jika dingin berarti adanya penurunan sirkulasi darah ke kaki. Pemeriksaan untuk pengisian waktu kapiler. Baiklah Ibu bersisikan dengan posisi berbaring, yang mana posisinya itu supinasi. Tinggikan kaki pasien 45 derajat sampai ujung kaki pasien memuncak, kemudian minta pasien duduk dengan kaki menggantung. Baiklah Ibu, saya akan mengangkat kaki Ibu 45 derajat. Lalu setelah itu suruh Ibu untuk duduk dengan kaki menggantung. Kemudian kita amati perubahan warna kaki Ibu. Lama perubahan warna pucat tadi menjadi merah dengan melihat waktunya menggunakan stopwatch. Lama kembali kaki Ibu adalah 10 detik. Minta pasien untuk berbaring kembali. Nah, untuk pengisian waktu kapiler normalnya adalah 10-15 detik. Kemudian kalau 15-25 detik adalah iskemik sedang, 25-40 detik adalah iskemik berat, dan lebih dari 40 detik adalah iskemik sangat berat. Sebelumnya untuk perfusi yang kita periksa adalah ankle brachial index atau ABI. Kalau menggunakan alat ABI ini kita ukur menggunakan alatnya yaitu Doppler. Tapi kalau tidak ada Doppler kita melakukan pengukuran ABI secara manual yaitu dengan memeriksa tekanan darah lengan dan kaki pasien. Sebelum tindakan kita posisikan pasien dengan posisi supinasi selama 10-15 menit dengan tumitnya harus sama tinggi dengan jantung pasien. Setelah selama 10 menit kemudian
Lalu kita ukur tekanan darah sistolik lengan kanan, kaki kanan, lengan kiri, dan kaki kiri. Baiklah Ibu, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah sistolik terhadap Ibu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Baiklah, tekanan darah pada lengan kanan Ibu adalah 100 mm air raksa. Tekanan darah pada kaki kanan Ibu yaitu 90/60 mm air raksa. Tekanan darah pada lengan kiri Ibu yaitu 90/60 mm air raksa. Tekanan darah pada kaki kiri Ibu yaitu 87/60 mm air raksa. Tekanan sistolik lengan kanan lebih besar daripada lengan kiri, dan tekanan sistolik kaki kanan lebih besar daripada kaki kiri. Setelah kita dapatkan angka tekanan darah sistolik keempat ekstremitas tadi, ambil nilai yang tertinggi dengan di lengan dan yang kemudian itu menghitung nilai AB-nya. Kita masukkan ke dalam rumus AB sama dengan tekanan sistolik kaki tertinggi dibagi dengan tekanan sistolik lengan tertinggi. Jadi nilai AB-nya untuk klien ini yaitu AB-nya sama dengan 90 dibagi 100 sama dengan 0,9. Dalam kategori AB nilai 0,9 adalah normal. Selanjutnya sebelumnya kita lakukan pemeriksaan yaitu ekstrim, mengukur luas luka pasien. Yang selanjutnya itu kita cuci tangan.
handscoon bersih. Kemudian sebelum mengukur luas lukanya, kita lukis dulu luka pasien menggunakan plastik bening. Tempelkan pada luka pasien, karena ini adalah pasien diabetes, lukanya adalah luka kotor, jadi tidak masalah plastik yang kita gunakan itu adalah plastik bersih, bukan plastik steril. Permisi ibu, saya akan lukis lukanya dulu. Buang sisi plastik yang menempel pada luka pasien. Dari template yang sudah kita gambar tadi, kita tentukan panjang terpanjang dan lebar terlebar. Gunakan penggaris untuk mengukur. Kita dapatkan panjang dari luka pasien yaitu 9 cm dan lebarnya yaitu 4 cm. Untuk luas luka kita kalikan panjang kali lebar tadi dengan hasil 9 cm dikali 4 cm, yaitu 36 cm persegi. Setelah selanjutnya adalah D, yaitu deep, kedalaman luka. Kita hanya butuh pengamatan sejauh mana kedalaman luka pasien, apakah hanya sampai epidermis, dermis, subcutis, atau sampai ke otot dan tulang. Selanjutnya itu pemeriksaan I, yaitu infeksi. Kita mengamati pada kaki pasien apakah ada bengkak atau kemerahan di sekitar luka pasien. Kemudian tanyakan apakah adanya keluhan nyeri pada kaki pasien. Kemudian kita raba apakah ada hipotermi atau peningkatan suhu lokal di sekitar kaki pasien. Kemudian kalau tidak ada luka, kita amati apakah ada nanah atau push. Kalau dia ada nanah, kita amati bagaimana warnanya, konsistensinya, jumlah, dan baunya. Yang perlu kita pantau pada infeksi adalah bagaimana dengan tekanan darah, nadi, serta nilai dengan leukosit pada pasien dan juga suhu tubuh. Setelah selesai kita lakukan pengkajian tentang luka tadi, buka handscoon dan cuci tangan. Lanjut kita lakukan pemeriksaan pada pedis, yaitu S sensasi. Tanyakan keluhan pada pasien apakah pernah merasakan bal, mati rasa, gebas, rasa teriris pada kakinya. Baiklah ibu, apakah ibu ada merasakan mati rasa, gebas, atau teriris pada kaki ibu? Selanjutnya lakukan pemeriksaan S menggunakan Siemens Weinstein monofilament. Di dalam pemeriksaan ini, yang pertama kita lakukan adalah tes dulu Siemens Weinstein monofilament ini ke pipi pasien. Sehingga pasien bisa merasakan seperti apa rasanya ketika nanti monofilamen ini ditempelkan ke bagian kaki pasien. Baiklah ibu, saya tes alatnya ke pipi ibu. Nanti alatnya akan saya tes atau tempelkan ke kaki ibu. Setelah kita lakukan pengetesan pada pipi ibu, kemudian kita lihat di mana letak
di mana letak titik yang akan kita lakukan pemeriksaan monofilamen tersebut. Ada 10 area yang akan diperiksa, yaitu di jempol, di jari tengah, di jari kelingking, lalu tepatnya di bawah jempol, lalu di sini, lalu ke bawahnya di sini, lalu di ujung tumit, lalu di antara jempol dan ibu jari. Pada saat pemeriksaan dengan monofilamen, menekan secara lembut tapi tidak menusuk ke kaki pasien dan dilakukan secara acak, jangan berurut, dan pasien kita minta untuk memejamkan matanya. Monofilamen ini ditempelkan selama 1-2 detik pada kaki pasien dengan meminta pasien berbicara ya atau tidak apakah dia merasakan monofilamen tersebut kita tempelkan. Baiklah Ibu, saya akan melakukan pengetesan menggunakan monofilamen terhadap kaki Ibu. Jangan tempelkan ke luka kaki pasien. Silakan Ibu pejamkan matanya melakukan tindakan. Normalnya pasien menjawab iya adalah 10 titik. Tapi dengan pasien yang diabetes mellitus, sensitivitas normalnya adalah 8-10 detik. 1-7 detik telah terjadi penurunan sensitivitas, dan 0 berarti pasien tidak memiliki sensitivitas sama sekali. Skip. Ya. Selesai kita lakukan tindakan atau pemeriksaan, rapikan alat, cuci tangan, komunikasikan kepada pasien kalau tindakan kita telah selesai. Baiklah Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu. Dari hasil pemeriksaan tadi ada masalah gangguan pada sirkulasi darah ke kaki Ibu. Ini bisa disebabkan karena kadar gula darah Ibu yang tinggi. Jadi untuk mengatasinya agar tidak terjadi komplikasi, Ibu bisa melakukan senam kaki. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan pemeriksaan tadi? Baiklah Ibu, nanti akan kita jadwalkan pertemuan kembali untuk saya mencobakan cara senam untuk kaki Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.